film ini yang bernama Frank Martin. Di hari itu, Frank mendapat orderan berupa menjemput 3 orang yang diketahui orang tersebut habis merampok suatu bank. Sempat terjadi perdebatan antara mereka karena sedari awal mereka hanya sepakat dengan mengantar 3 orang penumpang, bukan 4. Sebagai seorang yang sangat mematuhi kesepakatan, Frank tidak mau pergi jika mereka tidak mematuhi kesepakatan di awal. Dan kemudian akhirnya Frank mau mengantar mereka. Di perjalanan, mobil Frank dikejar oleh banyak polisi. Namun Frank terlihat santai dan dengan mulus menghindari jebakan. Meskipun ia dalam keadaan terpojok, Frank selalu memiliki ide untuk meloloskan diri. Dan kemudian pengantaran Frank selesai di suatu tempat. Ketua perampok menambahkan lagi bayaran Frank dengan syarat ia harus menghantar mereka lebih jauh dari tempat itu. Namun karena Frank memiliki aturan yang harus mentaati kesepakatan di awal, maka Frank menolaknya dan hanya mengantarnya sampai di situ. Sesampainya di rumah, Frank tak lupa mengganti plat mobilnya dan juga mencuci mobilnya. Ia juga melihat berita bahwa perampok yang diantarnya kemarin telah tertangkap polisi. Dan tiba-tiba Frank kedatangan tamu yang bernama Tarconi. Ia adalah kepala polisi setempat dan merupakan teman dekat Frank. Tarconi menceritakan kepada Frank bahwa terdapat seseorang yang mengendarai BMW sama milik Frank yang membantu perampokan kemarin. Namun yang membedakannya adalah plat nomornya. Kecurigaan Tarconi tersebut dapat dikendalikan Frank dan berhasil meyakinkannya. Dan singkatnya Tarconi kemudian pamit dan lain waktu mereka akan mengobrol dan ngopi lebih lama lagi. Pada siang harinya, Frank mendapat telepon dari seseorang klien untuk menghantar suatu tas. Dan kembali lagi, Frank menjelaskan aturan main dengannya. Aturan yang nomor wahid adalah kesepakatan di awal tidak bisa diubah atau dinegosiasi. Kedua, tidak ada nama baik pengirim maupun penerima. Dan yang terakhir, tidak boleh melihat isi barang. Dan mereka pun setuju. Namun saat ia hendak mengantar paket itu di tengah jalan, ban mobilnya bocor. Ia berhenti dan hendak mengambil ban serep di bagasi mobil. Namun saat melihat tas tersebut, Frank terkejut karena ia terlihat bergerak-gerak. Dan akhirnya ia berhenti di suatu tempat dan membeli sebotol minuman. Ia berencana memberi botol minuman tersebut dan saat dibuka ternyata isinya adalah seorang gadis muda. Dan singkatnya setelah gadis itu diberi minum, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Namun Frank kembali berhenti karena gadis itu terus berontak. Dan setelah memeriksanya kembali, rupanya gadis itu mengatakan bahwa ia kebelet kencing. Dan kemudian Frank mengambil seutas tali dan kemudian mengikatnya. Gadis itu diberi waktu 1 menit untuk buang air. Dan ternyata gadis itu sudah kabur. Namun untungnya Frank berhasil menemukannya kembali. Dan sisanya saat ia membawa gadis tersebut, di sana sudah ada 2 polisi yang sedang berpatroli dan curiga dengan mobil Frank. Dan dengan terpaksa Frank melumpuhkan kedua polisi tersebut. Frank sangat menyesal karena melanggar aturan yang telah ia buat sendiri. Singkatnya Frank sampai ke tempat tujuan. Di sini kita diperkenalkan dengan bos mafia yang bernama Wall Street. Saat ia menyerahkan tasnya, Frank mengatakan bahwa ia memiliki aturan tidak melihat barang yang ia antar. Sebelum Frank pergi, Wolf meminta Frank untuk mengirimkan sebuah paket lain berupa koper putih. Dan di sini Frank kembali mendapat sebuah pekerjaan. Saat sedang beristirahat, Frank terpikir dengan gadis muda yang dibawanya tadi. Dan kemudian Frank tahu bahwa isi dari koper tadi isinya adalah bom. Dan karena hal tersebut Frank naik pitam dan kembali ke markas Wolf serta menghajar semua anak buah Wolf di sana. Namun sayangnya Frank tidak menemukan Wolf di sana. Frank kemudian pergi membawa salah satu BMW milik Wolf. Dan saat di tengah perjalanan, Frank terkejut karena gadis tadi berada di mobil yang ia tumpangi. Frank terkejut dan sontak mengerem mobilnya. Ia kemudian menurunkan penumpang gelap itu di tengah jalan.
Namun saat beberapa meter meninggalkan gadis itu, Frank tidak tega dan membuatnya kembali lagi menjemput gadis itu dan membawa ke rumahnya. Saat berada di rumah, barulah ia tahu bahwa gadis itu bernama Lai. Frank kemudian berinya makan dan langsung pergi tidur. Where are you going? To bed. Sehabis makan, Lai yang penasaran dengan hidup Frank berjalan berkeliling rumah Frank. Ia penasaran dengan sebuah foto di atas lemari. Dan saat ia buka, barulah Lai tahu bahwa Frank adalah mantan militer khusus Amerika Serikat. Scene kemudian menunjukkan Wolf yang sedang berada di rumah sakit untuk menemui anak buahnya yang selamat. Ia kemudian menanyakan siapa yang telah melakukan semua ini. Dan anak buah Wolf yang selamat mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dari Frank. Keesokan paginya, Lai memasak roti dan menyiapkan kopi serta teh untuk Frank. Tiba-tiba Tarkoni datang dan Lai mengatakan bahwa dirinya adalah sang koki pacar Frank. Tarkoni kemudian memberikan plat nomor mobil Frank. Frank kemudian mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri oleh sekelompok orang. Dan ia kemudian diselamatkan oleh Lai. I saw him walking along the dark road. Setelah Tarkoni pergi, tiba-tiba rumah Frank dirudal orang yang tidak dikenal. Namun untunglah mereka berhasil selamat dalam kejadian itu. Ternyata yang melakukan itu adalah Wolf dan anak buahnya. Mereka semua menembaki rumah Frank tanpa henti hingga kemudian rudal ketiga diluncurkan oleh Wolf. Namun lagi-lagi mereka berdua berhasil selamat dan masuk ke dalam air untuk menyelam menuju rumah Frank lainnya. Frank sangat menyesal dengan aturan yang telah ia buat sendiri sampai membuatnya harus seperti ini. Tiba-tiba dalam kondisi yang tidak tepat, Lai mengajak Frank untuk santai sejenak dan ber-AC-lole. Dan keesokan harinya Frank dan Lai terlihat di kantor polisi. Ia diinterogasi oleh Tarkoni. Tarkoni menanyakan mengapa rumah Frank bisa hancur lebur dan banyak selongsong peluru di dalamnya. Frank kemudian mengatakan bahwa ia dan Lai pergi berenang dan setelah pulang ia sudah melihat rumahnya seperti itu. Tarkoni yang masih curiga kemudian bertanya adakah orang yang dendam kepada Frank. Frank kemudian menjawab tidak. Tiba-tiba anak buah Tarkoni datang dan meminta untuk melihat sesuatu. Saat itulah Lai kemudian mengakses komputer dan mencari data tentang Wolf. Lalu mereka berdua pergi dari sana. Lai kemudian ingin pergi menemui Wolf, namun Frank tidak ingin mengawaninya. Frank berencana untuk memulai semuanya lagi dan tidak ingin berurusan dengan orang asing seperti Wolf. Lai kemudian bercerita ada 400 orang yang diselundupkan Wolf di dalam kontainer. Dan di dalamnya terdapat ayah serta adik-adiknya. Mereka semua akan dijadikan budak setelah sampai ke negara yang dituju. Awalnya Frank tidak percaya dengan cerita Lai. Namun karena Lai kemudian meyakinkan bahwa ceritanya ini benar. This time, I care. Sementara di kantor polisi, Tarkoni tahu bahwa Wolf lah di balik hancurnya rumah Frank. Sekarang Frank dan Lai sedang berada di kantor Wolf. Mereka mencari dokumen nomor kontainer yang berisikan adik-adiknya. Namun kemudian sekretaris berbicara dengan Wolf bahwa ayah Lai sebentar lagi akan datang. Di sini Frank mulai ragu dengan cerita Lai. Dan tiba-tiba ayahnya masuk ke ruangan itu, ia bernama Wai. Mereka memang berencana menyelundupkan 400 orang di kontainer. Dan ayahnya lah dalang dibalik semua ini. Dan Frank di sini dapat dilumpuhkan oleh anak buah Wolf. Secara bersamaan Tarkoni datang ke kantor Wolf dan ingin menyelidiki Wolf. Namun yang ia lihat malah Frank yang sudah pingsan di sana. Wolf kemudian mengatakan kepada Tarkoni bahwa Frank dengan paksa masuk ke dalam kantornya dan ia akan menuntut Frank. Akhirnya Tarkoni mengamankan Frank dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah Frank sadar, Tarkoni kemudian menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Frank bercerita bahwa ia sedang menangani kasus penyelundupan manusia sebanyak 400 orang di dalam kontainer yang didalangi oleh Wolf dan anak buahnya. Tarkoni kemudian menanyakan kepada Frank apakah dirinya mampu membereskan kasus ini dalam waktu 24 jam. Frank kemudian menjawab bisa asalkan ia dibebaskan.
Lalu mereka bersandiwara seakan-akan Frank menyandera Tarkoni dan kemudian kabur dari penjara. Sampailah mereka di sebuah dermaga. Frank memiliki sebuah perahu dan di dalamnya telah lengkap senjata miliknya dan kemudian Frank pergi dari sana. Singkat cerita, Frank sampai di kontainer yang diturunkan. Ia mencari satu persatu kontainer yang berisikan manusia. Namun ternyata kontainer itu sudah diangkat dan mau berangkat. Ia mencoba mengikuti kontainer itu namun sopir kontainer mengetahuinya. Anak buah Wolf kemudian langsung mencoba menghentikan Frank. Namun sekali Frank tetaplah Frank. Ia berhasil mengalahkan semua anak buah dari Wolf. Saat Frank hendak pergi, lagi-lagi anak buah Wolf datang dan menangkapnya. Frank kemudian memiliki ide untuk menumpahkan oli ke lantai dan juga tubuhnya agar anak buah Wolf tidak bisa menangkapnya lagi. Frank kemudian pergi dan berusaha untuk mengejar truk kontainer yang sudah berjalan. Namun karena mobil yang dipakai sudah butut menyebabkan mobil itu terbakar. Dan untunglah ia melihat sebuah pesawat penebar pupuk yang sedang lewat. Ia kemudian ke sana dan mengancam pilot pesawat untuk mengejar truk kontainer. Akhirnya Frank sampai di truk kontainer dengan cara terjun dari atas pesawat dengan sebuah parasut. Berkali-kali ia harus bertarung dengan Wolf di dalam truk tersebut. Dan di sini Wolf berhasil mengajar Frank keluar dari kursi sopir. Namun ternyata Frank tidak jatuh dan masih bergelantungan di bawah truk. Frank pun berhasil masuk lagi dan sekarang Wolf lah yang berhasil dibunuh Frank. Truk tersebut diparkirkan di sebuah pantai. Namun saat hendak turun, Frank sudah diancam oleh Kuai dengan pistolnya. Frank pun dibawa di atas tebing. Kuai berencana akan menembak Frank di situ. Namun tiba-tiba, Do you know? I know she'll never stop being who she is. Frank kemudian memeluk Lai dan Lai juga menangis di pelukan Frank. Di saat yang sama Tarkoni dan anak buahnya datang dan mereka semua singkatnya berhasil menyelamatkan orang-orang di dalam kontainer. Dan film ini pun berakhir. Oke, jika kalian suka dengan film Transporter ke-1 ini,